Lamine Yamal tidak sekadar menunjukkan bakat, ia seperti sedang menantang akal sehat sepak bola. Apa yang beberapa waktu lalu tampak sebagai lonjakan performa sesaat, kini berubah menjadi dominasi yang konsisten, terutama dalam duel 1-1. Setiap sentuhan punya tujuan, setiap gerakan dibaca satu langkah lebih cepat dari lawannya. Stadion seolah menahan napas menunggu dribble itu datang dan hampir selalu berakhir sama. Bek tertinggal, Barcelona unggul. Di usia yang belum semestinya, Yamal sudah mengendalikan ritme dan menentukan hasil di level tertinggi. Malam itu, sang bocah ajaib bukan hanya menyelamatkan wajah Blaugrana, tetapi juga mengunci tiket ke babak 16 besar Liga Champions, sekaligus menorehkan tonggak luar biasa dengan mencapai 100 kontribusi gol bersama Barcelona. Bagaimana kisah di balik pencapaian yang terasa tak masuk akal ini? Simak ulasannya sampai tuntas. Sulit menjelaskan apa yang sebenarnya kita saksikan. Yang jelas, ia bermain seperti seseorang yang sudah melewati batas usia dan pengalaman. Padahal faktanya, ia bahkan belum benar-benar dewasa. Di usia 18 tahun, Lamine Yamal telah mencapai level teknik yang tak pernah disentuh banyak pemain sepanjang karier mereka. Catatannya bukan main-main, 100 kontribusi gol dengan 42 gol dan 58 assist, angka yang biasanya lahir di puncak karier, bukan di awalnya. Dan ini bukan statistik kosong tanpa makna, angka-angka itu datang bersama trofi. 6 gelar sudah ia kumpulkan, 2 La Liga, 2 Piala Super Spanyol, 1 Copa del Rey, dan 1 trofi Eropa. Di setiap panggung itu, ia hadir sebagai sosok penting, bukan pelengkap. Baik untuk Barcelona maupun tim nasional Spanyol, Yamal selalu menjadi pembeda, pemain yang bisa menentukan arah permainan dari mana saja. Ini bukan lagi sekadar hype atau janji masa depan. Ini adalah realitas yang sedang berlangsung. Visi bermainnya, hitungan detik dalam mengambil keputusan, kualitas teknik di kedua kaki, dribble elit, hingga gol dengan kaki terlemah, semuanya berada di level tertinggi. Setiap aspek permainannya sudah ditempa seperti pemain matang. Tak heran jika ia kini menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang ingin menjadi yang terbaik. Bahkan bagi nama sebesar Kylian Mbappe. Masih belia, namun dampaknya sudah global. Dalam pandangan banyak orang, ia bukan hanya wonderkid, ia adalah fenomena. Dan di usia yang nyaris tak masuk akal, Lamine Yamal sudah pantas disebut sebagai salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Ada kesan kuat bahwa hampir semua yang dilakukan Barcelona di fase menyerang bermuara kepadanya. Perasaan itu tidak lahir dari imajinasi, tetapi ditegaskan oleh data. Statistik Opta bahkan nyaris tak menyisakan ruang perdebatan. Di musim ini saja, pemain bernomor punggung 19 Barcelona tersebut telah menuntaskan 94 dribble sukses, sebuah angka yang menempatkannya di dimensi berbeda dibanding pemain lain di Eropa. Jaraknya terlalu jauh untuk disebut kebetulan. Sebagai perbandingan, dribbler elit seperti Kylian Mbappe atau Jeremy Doku berada di kisaran 60 dribble sukses. Lamine Yamal sudah mendekati 3 digit. Ia mencatat 32 dribble lebih banyak dari pemain terbaik kedua, yang berarti sekitar 51% lebih produktif dalam situasi 1-1 dibanding Mbappe dan spesialis top lain di benua ini. Namun, dominasi ini baru permukaannya. Yang membuatnya benar-benar istimewa adalah bagaimana angka-angka itu diterjemahkan ke dalam pengaruh nyata di lapangan. Dari sisi kanan, Yamal menyerang jalur luar menuju half space dengan tingkat ancaman yang memisahkannya dari hampir semua pemain di posisi serupa. Saat memotong ke dalam dengan kaki terkuatnya, ia konsisten membidik ruang di antara bek sayap dan bek tengah, zona abu-abu yang memaksa bek bertahan berpikir sepersekian detik lebih lama. Dalam situasi 1-1, perangkat dribblenya sudah sepenuhnya elit. Body fin ringan untuk memindahkan berat badan lawan, tarikan bola melintasi kaki tumpu untuk mengubah arah, lalu akselerasi pertama yang eksplosif sambil menjaga bola tetap menempel di kaki. Semuanya terasa alami, terkontrol, dan intens. Namun, ini bukan soal gaya semata, melainkan efisiensi. Yamal tidak hanya melewati lawannya, ia menciptakan keuntungan kolektif.
Setiap dribble memaksa rotasi pertahanan, membuka jalur progresi bagi rekan setim. Dengan bola, kemampuannya menerima, berputar, dan bermain cepat menjadikannya outlet wajib di fase awal serangan. Ia terus berganti antara menjemput bola dan menyerang ruang menggunakan sentuhan pertama cerdas yang sudah membaca aksi berikutnya. Dari sisi kanan, ia terhubung dengan Pedri, Fermin Lopez, dan Rafinha membentuk rangkaian pergerakan cepat yang memecah blok pertahanan lawan. Pergerakan itu membuka ruang bagi penyerang seperti Robert Lewandowski atau Ferran Torres untuk menyerang kotak penalti dengan momentum. Kombinasi kualitas teknik dan pemahaman ruang ini menjadikan Yamal penyerang yang elektrik, fleksibel, dan menentukan. Pemain yang mampu mengubah tekanan awal yang sederhana menjadi peluang emas. Yang paling mencolok, meski masih sangat muda, ia menunjukkan kematangan luar biasa dalam membaca permainan. Ia tahu kapan harus memperlambat tempo, kapan menarik penjagaan, dan kapan melepaskan bola di momen paling tepat. Kecerdasan ini memungkinkannya memainkan umpan-umpan sempit yang memotong struktur pressing lawan dan tiba-tiba membalikkan situasi untuk keuntungan Barcelona. Umpan luar kaki Trivela menjadi ciri khasnya, dieksekusi dengan ketenangan dan keanggunan. Menemukan rekan dalam posisi unggul lewat gestur yang nyaris tak terduga. Efektivitas umpan-umpan ini memaksa lawan menutup jalur tambahan yang ironisnya justru menciptakan ruang lebih besar di area lain. Setiap asis Yamal terasa seperti hasil imajinasi teknis, pengingat bahwa ia bukan sekadar penyerang yang jago melewati pemain, tetapi juga arsitek ofensif yang membentuk cara seluruh serangan bekerja. Di luar insting menyerangnya, Yamal juga menyatu dengan sistem pressing tinggi Barcelona di bawah Hansi Flick. Dalam struktur 4-2-3-1 maupun 4-3-3, ia berkoordinasi dengan Rafinha, Ferran Torres, dan Lewandowski untuk menutup jalur pivot dan memaksa kesalahan saat build-up lawan. Dari sisi tekanannya, ia membantu menutup progresi sentral dan dengan cerdas mengarahkan permainan ke sisi lapangan yang lebih aman. Timingnya saat meloncat menekan, baik setelah sentuhan buruk lawan maupun umpan berisiko, meningkatkan efisiensi kolektif tim dan memungkinkan Barcelona mengubah recovery menjadi serangan dengan kecepatan tinggi. Pemahamannya dengan Jules Koundé, Frenkie de Jong, dan Marc Casado memperkuat perlindungan sisi kanan, menutup jalur overlap dan membatasi akses ke ruang interior. Lebih dari sekadar agresi, Yamal mengandalkan antisipasi cerdas dan kecepatan untuk mengurangi ruang tanpa merusak bentuk defensif. Semua detail ini menyempurnakan profilnya. Ia bukan hanya penyerang yang merepotkan, tetapi representasi penyerang modern menyeimbangkan kreativitas dengan kerja defensif. Gerakan diagonalnya menuju sisi kiri kotak penalti kerap membuka sudut tembak dari luar ke dalam. Biasanya dieksekusi dengan tembakan, sedang hingga keras menggunakan kaki kiri, presisi nyaris surgikal. Sebuah paket lengkap yang pada usia belia sudah beroperasi di level tertinggi sepak bola Eropa. Semua kualitas itu akhirnya menemukan konteks paling nyatanya pada malam Eropa yang menentukan. Barcelona memastikan kelolosan ke babak 16 besar Liga Champions usai menang telak 4-1 atas Copenhagen. Skor akhir memang terlihat nyaman, tetapi jalannya laga jauh dari kata mudah. Pasukan Hansi Flick sempat dibuat frustrasi sepanjang 45 menit pertama setelah tertinggal lebih dulu oleh gol Victor Dadason dengan Copenhagen bertahan rapat dan memaksa Barcelona berkutat dalam sirkulasi bola tanpa celah. Kebuntuan itu pecah sesaat setelah jeda, dan lagi-lagi Lamine Yamal berdiri di pusat cerita. Umpan terobosan indah Dani Olmo membelah sisi kiri pertahanan lawan, mengirim sang wonderkid Spanyol ke kotak penalti. Alih-alih mengambil sorotan untuk dirinya sendiri, Yamal memilih opsi paling matang, sodoran dengan sisi luar kaki kirinya ke arah Robert Lewandowski. Tanpa kesulitan, sang legenda Polandia menuntaskan peluang tersebut untuk gol ke-106-nya di Liga Champions, sebuah keputusan yang mencerminkan visi dan kedewasaan permainan Yamal. Gol penyeimbang itu menjadi pemantik. Dalam rentang 6 menit, Yamal benar-benar mengambil alih jalannya laga. Tepat 1 jam pertandingan berjalan, tembakan melengkungnya dari tepi kotak penalti berubah arah akibat defleksi liar dan melambung melewati Kamil Kotarski yang tak berdaya. Tak lama berselang, ia kembali menjadi arsitek kekacauan di lini belakang Copenhagen.
Umpan silangnya menemui dada Lewandowski yang kemudian dijatuhkan bek lawan di dalam kotak terlarang. Penalti pun diberikan dan Rafinha dengan tenang mengirim bola ke sudut bawah gawang untuk mengunci kemenangan sebelum Marcus Rashford melengkapi pesta gol Barcelona.